Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Kasyifa dengan NIM 041 bersama dengan rekan saya Anggun Gustia Ulfa dengan NIM 067, Dwi Mega Diana dengan NIM 069, Dea Puspita dengan NIM 403, Firdausi Nuzula dengan NIM 376, Hendarwan Abrar dengan NIM 343, dan Kartika Sadat dengan NIM 413. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang strategi perusahaan dan pemasaran yang bermitra untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Untuk itu, mari kita simak videonya. Terima kasih atas kesempatannya. Strategi perusahaan dan pemasaran itu apa sih? Nah, dalam berbisnis, kita tidak akan lepas dengan istilah pemasaran. Pemasaran dengan bisnis itu merupakan hal yang saling terkaitan satu sama lain, yang tidak bisa dipisahkan. Sebab, seseorang yang ingin menjadi sebuah pengusaha yang hebat, itu di dalam suatu perusahaannya, yaitu harus bisa membangun hubungan yang baik dengan konsumen atau pelanggan. Karena membangun suatu hubungan yang baik dengan konsumen, itu akan memberikan suatu kepuasan konsumen dengan berbagai suatu layanan produk atau jasa yang kita berikan. Nah, hal tersebut itu akan berdampak baik juga untuk kedepannya. Sebab kehilangan satu konsumen sama dengan kehilangan 1000 pelanggan di kemudian hari. Oleh karena itu, bukan hanya pemasaran bisnis suatu perusahaan aja, tetapi bagaimana suatu perusahaan itu dapat berhubungan baik dengan pelanggannya. Pastinya sebagai seorang pembisnis itu mempunyai tugas penting, yaitu tidak ingin pelanggan kita itu beralih ke produk lainnya. Perusahaan yang berhasil pada saat ini, baik perusahaan besar atau kecil, laba atau nirlaba, dosmetik atau global, memiliki fokus pelanggan yang kuat dan komitmen besar terhadap pemasaran. Selain itu juga di Indonesia ini sudah masuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Hal tersebut itu mendorong suatu perusahaan berlomba-lomba untuk menciptakan produk ataupun jasa beraneka ragam yang dapat memenuhi kebutuhan dasar konsumen, serta berbagai hal layanan yang dapat mempermudah konsumen dapat menemukan produk ataupun jasa yang mereka inginkan. Nah, definisi strategi pemasaran sendiri merupakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan, yaitu di mana strategi pemasaran tersebut merupakan suatu cara bersaing dengan perusahaan barang dan jasa yang serupa, agar dapat mencapainya suatu tujuan dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, perusahaan tersebut harus menciptakan strategi yang baik dan kualitas produk atau jasa, layanan, dan sebagainya. Hal tersebut agar menarik sebuah konsumen untuk dapat memakai suatu produk atau jasa yang telah ditawarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anggun Gustia Ulfa dengan NIM 2020110067. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, untuk membangun dan menata hubungan pelanggan yang baik melalui berbagai layanan. Yang kedua, berusaha menarik pelanggan baru dengan menjanjikan keunggul atau mutu di segi produk ataupun jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, untuk mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan yang ada dengan memberikan kepuasan dengan memahami baik secara yang diinginkan pelanggan. Selanjutnya, untuk memperkuat perusahaan dalam segi laba atau profit yang dicapai. Dan yang terakhir, untuk dapat dipercaya konsumen tentang produk ataupun jasa yang ditawarkan. Selanjutnya ada tujuan pemasaran spesifik, yaitu fokus pada peningkatan penjualan secara keseluruhan. Selanjutnya, kualitas atau kelas produk. Selanjutnya, wilayah geografis atau macam-macam pelanggan. Dan yang terakhir, volume penjualan yang lebih besar. Jika volume penjualan lebih besar, maka biaya produksi yang dikeluarkan suatu perusahaan semakin lebih rendah dan laba yang dihasilkan lebih tinggi. Terima kasih atas kesempatannya. Strategi perusahaan dalam pemasaran dalam bersaing meliputi yang pertama yaitu strategi harga. Menetapkan harga jual barang
Yang tepat tidak selalu berarti bahwa harga haruslah ditetapkan rendah atau serendah mungkin. Yang kedua, strategi promosi. Kegiatan yang tertuju untuk mempengaruhi konsumen agar dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan mereka. Yang terakhir yaitu strategi saluran distribusi. Suatu kegiatan di mana pengusaha menyebarkan barang-barangnya ke tempat konsumen berada. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu saluran distribusi langsung. Pengusaha berusaha untuk menyalurkan barang-barangnya yang dibeli oleh konsumen secara langsung ke tempat konsumen tinggal. Yang kedua yaitu saluran distribusi tidak langsung. Pengusaha menggunakan pihak-pihak luar untuk membantu menyalurkan barangnya ke konsumen. Pihak luar tersebut merupakan penyalur atau pedagang sementara. Perencanaan strategi pemasaran. Yang pertama yaitu perencanaan strategis. Perencanaan strategis memberikan dasar bagi perencanaan lanjutan perusahaan untuk berkontribusi pemasaran bagi perencanaan strategis. Dan keseluruhan rencana mendefinisikan peranan pemasaran dalam perusahaan. Yang kedua atau yang terakhir, pengembangan strategis. Perencanaan strategis melibatkan pengembangan strategi untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dea Puspitasari dengan NIM 2020110403. Terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya ada cara perusahaan dapat mencapai hubungan kemitraan dengan pelanggan. Ada pemasaran tidak dapat menghasilkan nilai yang unggul bagi pelanggannya apabila bekerja sendirian. Yang selanjutnya, fungsi bermitra dapat membangun hubungan pelanggan, yaitu manajemen hubungan kemitraan bekerja secara erat dengan rekan dalam departemen lainnya di perusahaan dan membentuk rantai nilai untuk melayani pelanggan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Firdausi Nuzula dengan NIM terakhir 376. Berikutnya yaitu tujuan perusahaan bermitra untuk membangun hubungan pelanggan. Dalam era hubungan pelanggan ini, semakin banyak perusahaan yang mengubah fokus organisasi mereka dari manajemen produk atau manajemen wilayah menjadi manajemen hubungan pelanggan. Adapun juga upaya organisasi dapat mengendalikan pemasaran. Organisasi pemasaran melaksanakan kendali pemasaran, baik kendali operasi maupun kendali strategis. Mereka menggunakan audit pemasaran. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya yaitu pengertian portofolio. Suatu kumpulan bisnis atau segmentasi pasar seperti elektronik dan industri tekstil yang merupakan produk dari perusahaan tersebut. Suatu perusahaan sebaiknya membuat portofolio bisnis yang paling sesuai dengan kekuatan dan kelemahan dalam menghadapi peluang dalam lingkungannya. Agar dapat mencapai hal ini, perusahaan harus terlebih dahulu menganalisis dan menyesuaikan portofolio bisnis saat ini dan mengembangkan strategi pertumbuhan untuk menyesuaikan dengan portofolio masa depan. Yang selanjutnya yaitu strategi program pemasaran, bauran pemasaran. Perusahaan kemudian merancang bauran atau strategi pemasaran yang terintegrasi untuk menghasilkan respon yang diinginkan oleh para konsumen. Bauran pemasaran terdiri atas keputusan produk, harga, tempat, dan promosi. Untuk menemukan strategi dan bauran terbaik dan menempatkannya menjadi tindakan, perusahaan perlu terlibat dalam analisis pemasaran, perencanaan, implementasi, dan yang terakhir adalah kendali. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kartika Sadardani dengan NIM 413.
Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi manajemen pemasaran. Secara umum, berikut adalah fungsi manajemen pemasaran yang perlu diketahui. Yang pertama, melakukan riset terhadap konsumen. Kedua, merencanakan distribusi suatu produk atau barang agar sampai di tangan konsumen dengan baik. Yang ketiga, perusahaan memiliki layanan atau servis yang baik kepada konsumen. Yang keempat, sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan suatu produk. Yang kelima, untuk bisa menetapkan suatu harga. Strategi pemasaran dan perencana pemasaran. Strategi pemasaran yaitu suatu rencana permainan untuk mencapai sasaran yang diinginkan dari suatu unit bisnis. Di dalam pasar, tentu saja banyak persaingan. Berikut ini jenis-jenis persaingan menurut Philip Kotler. Yang pertama, persaingan merek. Yang kedua, persaingan industri. Yang ketiga, persaingan bentuk. Yang keempat, persaingan umum. Dalam menyiasati persaingan-persaingan tersebut, maka dibutuhkannya strategi. Suatu perusahaan mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada. Proses analisis, perumusan, dan evaluasi strategi disebut dengan perencanaan strategi. Tujuan perencanaan strategi adalah mengukur dan memanfaatkan kesempatan atau peluang sehingga mampu mencapai keberhasilan. Membantu meringankan beban manajer dalam tugasnya menyusun dan mengimplementasikan manajemen strategi. Agar lebih terkoordinasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Sebagai landasan untuk memonitor perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga dapat segera dilakukan penyesuaian. Sebagai cermin atau bahan evaluasi perencanaan selanjutnya, sehingga bisa menjadi bahan penyempurnaan perencanaan strategi yang akan datang. Sasaran dari setiap bisnis adalah menghantarkan nilai pelanggan untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui nilai pelanggan? Di sini ada 3 fase yang akan dilakukan. Yang pertama adalah memilih nilai, di mana staf pemasaran harus melakukan segmentasi terhadap pasar sebelum produk dibuat. Fase yang kedua, menyediakan nilai. Pada fase ini, pemasaran harus menentukan fitur produk, harga, dan distribusi. Fase yang ketiga, mengkomunikasikan nilai melalui berbagai media promosi untuk mempromosikan produk kepada pelanggan. Kemudian, bagaimana cara untuk mengidentifikasi agar menciptakan lebih banyak nilai pelanggan? Maka kita gunakan rantai nilai. Di dalam rantai nilai, kita dapat melakukan identifikasi kegiatan yang secara strategis dan relevan, yang dibagi menjadi 2 bagian kegiatan, yaitu kegiatan primer dan kegiatan pendukung. Selanjutnya, peran sentral perencanaan strategis. Mendefinisikan misi korporat. Analisa SWOT. Rencana pemasaran.